Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang hari, bulan, tahun, tanggal, dan waktu dalam bahasa Inggris. Apa sih hari, bulan, tahun, tanggal, dan waktu dalam bahasa Inggris? Nah, penasaran kan? Oleh karena itu, ayo kita belajar bersama-sama. Hai, nama saya Erik Sebastian dari jurusan BIS. Kalian bisa panggil aku Kak Sep. Halo, nama saya Jennifer Natania dari jurusan Business Information Systems. Kalian bisa panggil saya Kak Jenny. Hai, nama aku Carol dari jurusan BIS. Kalian bisa panggil aku Kak Carol. Salam kenal semuanya. Nah adik-adik, tahu nggak dalam bahasa Inggris jenis angka itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ordinal dan kardinal. Ordinal itu angka yang digunakan untuk menunjukkan urutan atau posisi. Nah, contoh dari angka ordinal yaitu first, artinya pertama. Kemudian, angka kardinal ialah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Contohnya, one yang artinya satu. Yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, ini adalah contoh dari bilangan ordinal. Sekarang, mari kita sebutkan bersama-sama. Ikuti kakak ya. First, artinya pertama. Second, artinya kedua. Third, artinya ketiga. Fourth, artinya keempat. Fifth, artinya kelima. Sixth, artinya keenam. Seventh, artinya ketujuh. Eighth, artinya kedelapan. Ninth, artinya kesembilan. Tenth, artinya kesepuluh. Selanjutnya, ini adalah contoh dari bilangan kardinal. Sekarang, mari kita sebutkan bersama-sama. Ikuti kakak ya. One, artinya satu. Two, artinya dua. Three, artinya tiga. Four, artinya empat. Five, artinya lima. Six, artinya enam. Seven, artinya tujuh. Eight, artinya delapan. Nine, artinya sembilan. Ten, artinya 10. Nah, kali ini kita akan belajar tentang nama hari yang ada dalam satu minggu, atau bisa disebut day of week. Seperti yang kita ketahui, ada 4 hari dalam satu minggu. Yuk adik-adik, ikuti kakak membaca nama-nama hari dalam bahasa Inggris ya. Hari pertama yaitu minggu disebut Sunday. Hari kedua yaitu Senin disebut Monday. Hari ketiga yaitu Selasa disebut Tuesday. Hari keempat yaitu Rabu disebut Wednesday. Hari kelima yaitu Kamis disebut Thursday. Hari keenam yaitu Jumat disebut Friday. Hari ketujuh yaitu Sabtu disebut Saturday. Kita masuk topik kedua ya, yaitu month of the year, yang artinya nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Sekarang kakak akan membacakan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Adik-adik tolong ikuti setelah kakak ya. Bulan pertama yaitu Januari, dalam bahasa Inggris disebut January. Bulan kedua yaitu Februari, dalam bahasa Inggris disebut February. Bulan ketiga yaitu Maret, dalam bahasa Inggris disebut March. Bulan keempat yaitu April, dalam bahasa Inggris disebut April. Bulan kelima yaitu Mei, dalam bahasa Inggris disebut May. Bulan keenam yaitu Juni, dalam bahasa Inggris disebut June. Bulan ketujuh yaitu Juli, dalam bahasa Inggris disebut July. Bulan kedelapan yaitu Agustus, dalam bahasa Inggris disebut August. Bulan kesembilan yaitu September, dalam bahasa Inggris disebut September. Bulan ke-10 yaitu Oktober, dalam bahasa Inggris disebut October.
Bulan ke-11 yaitu November, dalam bahasa Inggris disebut November. Bulan terakhir atau bulan 12 yaitu Desember, dalam bahasa Inggris disebut December. Untuk topik berikutnya adalah tentang pembacaan hari atau tanggal. Nah, pada pembahasan pemberitahuan tanggal atau telling dates, kita akan mendalami bagaimana cara untuk mengucapkan hari. Hari ini adalah today. Kemarin adalah yesterday. Untuk mengucapkan kemarin adalah bisa dengan cara yesterday was. Untuk kemarin lusa, kita dapat bilang the day before yesterday. Atau the day before yesterday was. Untuk bilang besok adalah dapat dengan cara mengatakan tomorrow is. Untuk mengatakan besok lusa, dapat dengan cara bilang the day after tomorrow is. Atau juga bisa the day after tomorrow is. Salah satu contoh pemakaiannya adalah kemarin itu Kamis, yaitu bahasa Inggrisnya yesterday is Thursday. Mari kita lihat sedikit contoh untuk cara menyatakan tanggal atau hari dalam sebuah kalimat. Contoh pertama, today is Monday. What day is it tomorrow? Tomorrow is Tuesday. Contoh kedua, yesterday was Saturday. What day is it today? Today is Sunday adalah jawabannya. Dalam bahasa Inggris, untuk menyebut tanggal itu diharuskan menggunakan angka ordinal. Selain itu, ada dua cara untuk membaca tanggal. Yang pertama adalah dengan menyebut bulan terlebih dahulu, contohnya December the 12th. Atau cara kedua adalah dengan menyebut angka terlebih dahulu, contohnya the 12th of December. Yuk adik-adik ikuti setelah kakak ya. 25 Mei, bisa disebut May the 25th atau the 25th of May. 4 September, bisa disebut September the 4th atau the 4th of September. 18 Agustus, bisa disebut August the 18th atau the 18th of August. Topik berikutnya adalah tentang pembacaan waktu. Pada topik ini, kita akan bahas apa itu preposition of time. Sebelum itu, preposition of time is a preposition, obviously, that allows you to discuss a specific time period, such as a date on a calendar, days of week, or the actual time something takes place. Yaitu mendiskusi sebuah periode waktu, seperti tanggal, hari dalam seminggu, atau waktu sesuatu terjadi. Sekarang setelah sudah mengetahui definisinya, mari kita melihat apa itu preposition of time yang ada di bahasa Inggris. Dapat dilihat di tabel berikut, terdapat 3 kata berbeda, yaitu at, in, dan on. Mari kita simak bagaimana cara menggunakannya. Untuk at, itu bisa dipakai untuk times of day. Contohnya at 5 o'clock, at 10:30 a.m., at noon, at midnight, ataupun untuk holidays, yaitu at Christmas, at the weekend, atau untuk expressions atau ekspresi, yaitu at the moment, at night. Contoh berikutnya adalah in. In dapat digunakan untuk months. Contohnya in April, in January, in March, ataupun di seasons, yaitu in the summer, in the springs, atau tahun, years, contohnya in 1990, atau decades, dekade, in the 80s, ataupun parts of the day, in the morning, contohnya. Terdapat juga on, yaitu dapat untuk menjelaskan days, yaitu on Tuesday, on Halloween, ataupun dates on the 10th, on the 12th of February. Nah adik-adik, apakah masih semangat? Harus semangat dong, karena sekarang kita akan melanjutkan ke topik terakhir kita, yaitu menyebut tahun dalam bahasa Inggris. Membaca tahun dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 2 jenis. Untuk tahun di bawah 2000 dibaca menjadi 2 suku kata. Contohnya, tahun 1868 dalam bahasa Inggris disebut 1886.
Nah, biar lebih jelas, kita coba contoh yang lain. Kalau tahun 1975, bagaimana penyebutannya adik-adik? Pertama, kita memisahkan angka 1975 menjadi dua bagian, yaitu angka 19 dan 75. Lalu, kita sebutkan bagian per bagian. Jadi begini, 1975. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti? Berikutnya, kalau tadi kan cara penyebutan angka untuk tahun di bawah 2000. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyebutkan angka untuk tahun di atas 2000? Penasaran? Jadi, caranya begini adik-adik. Untuk tahun di atas 2000, cara penyebutannya langsung saja disebutkan. Contoh, tahun 2005 dibaca 2000 yang artinya 2005 yang artinya dan 5. Nah, ingat ya adik-adik, untuk tahun di atas 2000 selalu memakai kata N. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab. Kakak akan memberikan waktu 10 detik untuk masing-masing pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah, which one is ordinal? Yang mana nih yang angka ordinal? Pertanyaan pertama, jawabannya adalah A, first, karena menunjukkan urutan. Pertanyaan kedua adalah, today is Thursday. What day is tomorrow? Pada soal ditanya, besok itu hari apa jika hari ini adalah hari Kamis? Maka jawaban yang benar adalah C, Friday, karena Friday dalam bahasa Indonesia artinya Jumat. Pertanyaan ketiga adalah, the day after tomorrow is Saturday. What day is it yesterday? Pada soal ditanya, kemarin itu hari apa jika lusa adalah hari Sabtu? Maka jawaban yang benar adalah D, Wednesday, karena Wednesday dalam bahasa Indonesia artinya Rabu. Pertanyaan keempat adalah how to say the date. Bagaimana cara menyebutkan tanggalnya? Karena ada dua pertanyaan, kakak akan kasih waktu 20 detik. Untuk pertanyaan yang di kiri, jawaban yang benar adalah B, June the 16th. Untuk pertanyaan yang kanan, jawaban yang benar adalah A, the 12th of January. Pertanyaan kelima adalah, what is the correct time preposition to fill in the blank? Jawaban yang benar adalah A, yaitu on. Kenapa? Karena preposisi on digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal. Pertanyaan yang keenam adalah how to say the year. Karena ada 3 pertanyaan, kakak akan kasih 30 detik untuk adik-adik menjawab. Untuk pertanyaan yang di kiri, jawaban yang benar adalah B, 1695. Untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah C, 2017. Untuk pertanyaan yang terakhir, jawaban yang benar adalah C, 2015. Demikian pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.